kasih samanarion roi alarion roi paletu sengereng paletu sengereng dari zaman yang menjadi ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan pesan daripada Bapak Kepala Pusat Balai Pelatihan Goa yang mungkin salah ada Bapak yang mengikuti kemarin malam. Beliau berpesan mewanti-wanti kita semua. Pada intinya, bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sini bisa terlaksana dengan baik dan bisa sekolah kita ini lebih bagus daripada yang bukan sekolah PK. Itu intinya. Dan kedua, mari kita memanfaatkan dana pemerintah yang diberikan kepada kita ini untuk belajar dengan baik. Oleh karena itu, kami mohon kepada semua Bapak dan Ibu guru betul-betul mengikuti kegiatan ini, karena kita yang rugi kalau kita dikasih dana baru tidak dimanfaatkan dengan baik untuk belajar, saling mengisi, saling berbagi. Yang ketiga, bagaimana kalau ada hal-hal yang tidak diketahui supaya catat baik-baik, nanti kita minta lagi dari narasumber dari sana supaya kita bisa baik. Dan salah seorang yang masih bersemangat sampai hari ini, saya mengapresiasi untuk teman-teman yang luar biasa yang masih mau belajar, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan sampai kegiatan kita untuk kegiatan pembelajaran, implementasi pembelajaran itu sendiri selesai dengan baik. Dan tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun kegiatan kita hari ini mulai dari diri akan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk memulai topik. Memulai kegiatan kita ini pasti dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gali nanti dari teman-teman peserta. Dan itu pernah saya laksanakan pada kegiatan kita hari ini. Pertama, peserta membentuk. Jadi kita di sini nanti akan membentuk koordinator dan tim P5. Ini harus ada ini. Produknya harus ada SK. Sudah ada SK hari ini. Kemudian kedua, peserta dapat merancang dimensi dan tema P5. Semangat, semangat, semangat. Ada lagi satu, tepuk sukses. 1, 2, 3 di hatiku. 1, 2, 3 ada cinta. 1, 2, 3 di mulutku. 1, 2, 3 ada doa. 1, 2, 3 di tanganku. 1, 2, 3 ada karya. Sukses, sukses, amin. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, mulai. Ayo yang lain nomor 1, silakan. Nomor 2 boleh, yang selesai nomor 2 boleh.
Jadi silakan mengisi nomor-nomornya Bapak Ibu. Ganti. Ini boleh nih. Nomor 4 di belakang. Kayaknya banyak yang tidak ini. Banyak sekali peminat nih kurikulum merdeka ini. Kos yang kemarin itu ya. Kos itu termasuk jurusan yang tugasnya kan? Ada kasih buruan. Tunggu dulu kurangnya. Nggak paham kita buat. Oh tidak. Gimana nomor 3? Ibu Hani. Dan berakhlak mulia. Apa lagi? Ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jangan berhilang dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tidak usah dulu IKM-nya. KM-nya mau dulu. Kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka. Sebagian besar sudah paham. Sudah paham kurikulum baru yang diterapkan ke siswa. Merdeka yang beragam. Pembelajaran yang beragam. Benar itu? Pembelajaran yang beragam. Siapa yang tulis pembelajaran yang beragam? Ayo mengaku, oke, silakan Bu Yuni. Why beragam? Why? Silakan Bu Yuni. Jadi saya minta salah satu ya, satu-satu setiap item.
Oke, silakan saya kasih sewa lagi paling. Tahun 2000 kebetulan saya sekarang memang tugasku itu. Kenapa kurikulum Kasih balik saya itu mengajar sedikit, itu kasih balik saya itu beragam? Dikatakan beragam karena kita dapat mengembangkan seluruh model pembelajaran dari satu mapel ke mapel yang lain. Oh, jadi begitu masuk beragamnya, Bu. Oke. Kolaborasi. Ben, apa namanya istilahnya? Ini mengarang-mengarang yang aku suka yang mengarang ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang beragam. Oh sama ini. Beragam, lebih optimal. Sama gini. Yang aneh-aneh. Kurikulum Merdeka diterapkan pada siswa. Mandiri terhadap cara refleksi. Oh, Merdeka belajar itu Merdeka belajar ini adalah refleksi. Saya suka kata-kata refleksi. Siapa yang tulis? Oh, sudah. Kalau menurut saya itu yang saya pernah baca di kurikulum Merdeka itu berfokus pada tujuan, kemudian yang kedua mandiri menentukan cara, dan yang ketiga adalah refleksi. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan guru di dalam kelas. Baik. Wah, ini menarik saya. Belum paham pembelajaran. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran dan asesmen? Belum paham. Siapa yang tulis belum paham? Tidak apa-apa. Oh ya, Ibu Isa, silakan Ibu Isa. Dari model, jujur untuk saya sendiri kan mengajar di kelas 11-12, bukan masa bodoh tapi agak belum terlalu antusias kalau saya sendiri karena saya belum mengajar di kelas 10. Nah, yang agak belum saya mengerti itu bagaimana pembelajaran dan asesmennya. Jadi bentuk implementasinya itu seperti apa. Jadi alur-alurnya itu sampai sekarang saya hanya tahu pokoknya ada activity-nya, kemudian ada apa CV, kemudian apa modul. Tapi prosesnya itu yang belum saya tahu bagaimana hingga sampai ketiga-tiganya ini bisa kita penuhi, itu sampai sekarang belum saya paham. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa suhu juga ini Kak. Proses mengkonstruksi pemahaman atau pengetahuan dan dalam serangkaian metode. Suhu betul ini. Serangkaian metode asas pendekatan pembelajaran. Asesmen adalah penilaian pembelajaran terdiri atas sumatif dan formatif. Betul ini. Siapa ini? Luar biasa. Terharu ke saya. Terharu betul ke saya ini. Betul-betul Pak Rida ini selama 8 hari ini betul-betul luar biasa pemahamannya. Pembelajaran adalah proses mengkonstruksi pemahaman atau pengetahuan dalam serangkaian metode. Asas pendekatan pembelajaran. Nah, Pak jelaskan Pak dulu. Siapa tahu teman-teman butuh informasi, butuh masukan, butuh ilmu dari Bapak yang konstruksinya itu Pak, yang bagaimana? Ya, bismillah, makasih Bu. Jadi pada waktu kuliah memang pembelajaran itu dalam konteks kontekstual, yaitu pembelajaran dalam metode apa itu? Behavior. Apa konstruktivis apa kan? Iya, konstruktif. Ya itu. Membangun pengetahuan sendiri Bu. Jadi siswa itu atau peserta didik mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Ya, begitu Bu. Berpusat pada siswa begitu. Terima kasih. Asesmen Pak terdiri atas sumatif dan formatif. Ya. Kalau malu gak Bu? Adalah rencana proses belajar di satuan pendidikan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar. Saya mau yang ini. Sesuai dengan kebutuhan. Ini. Good. Sesuai, jadi kos itu dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Siapa yang tulis ini?
Weh, suhu lagi. Ternyata pilihan saya selalu tepat sama suhunya. Mau makan nih Pak? Maaf Bapak, sama sekali tangannya tarik, tidak ada nama Pak tapi ya di sini Pak kalau kita lupati sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Maksudnya begini Bu, kita lihat dengan kurikulum Merdeka ini kita tidak berpatokan kepada guru dulu, kita berpatokan kepada siswa, apa yang dibutuhkan siswa. Walaupun dibutuhkan siswa, kalau sekolah tidak bisa menyiapkan, berarti kita cari inisiatif lain supaya di pihak sekolah itu dibutuhkan dan bisa mendukung dari pihak siswa membutuhkan dan didukung oleh sekolah. Jadi penting sekali program ini sebenarnya di kurikulum sekarang ini karena saling membantu satu sama lain, tidak seperti dulu kita yang berperan yang kita butuhkan itu yang diberikan kepada anak, tetapi sekarang berbeda, apa yang dibutuhkan siswa itu yang diterapkan sesuai dengan posnya sekolah, seperti itu. Oke, jadi begitu berdasar sekali. Suhu lain kapan ini? KOS adalah kurikulum operasional sekolah, terdiri dari karakteristik sekolah, landasan yang terdiri karakteristik sekolah, landasan terdiri dari visi, misi dan tujuan. Wah, luar biasa ini. Siapa ini? Suhu. Siapa yang tulis ini? Oke, terdiri atas landasan, visi dan misi dan tujuannya sekolah. Dicantumkan semua di KOS, kurikulum operasi sekolah. Artinya ada visi misinya, tujuannya dan karakteristiknya sekolah. Iya. Oke, jadi panjang lagi soalnya daripada jawabannya. Penguatan. P3 itu penguatan. Apa maksudnya penguatan? Ayo sama-sama punya. Penguatan. Singkat padat. Nah, ini biasanya kalau singkat begini panjang-panjang penjelasannya. Biasa kalau panjang penjelasannya, singkat jawabannya. Ini nih penguatan. Siapa yang tulis? 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nomor 2, berakhlak mulia. 3, berbineka global. 4, bergotong royong. 5, mandiri. 6, untuk menguatkan upaya pencapaian belajar. Wah, suhu juga ini. Langsung kesimpulan. Untuk menguatkan upaya pencapaian belajar. Untuk menguatkan sama lagi. Penting. Apa ini? Ini nih penguatan untuk penguatan upaya pencapaian belajar. Ini nih suhu ini. Kedua ini apa yang pertama? Ada pepatah pernah mengatakan, saya pernah dengar begini. Siswa itu, anak itu lahir dalam kertas kosong. Benar? Benar enggak? Benar? Benar begitu? Anak kita lahir dalam keadaan kosong, maka orang lain yang memberikan dia warna-warni. Benar? Tidak. Tidak sepenuhnya. Abu-abu ada nih, cuma belum berwarna hitam. Sudah ada. Anak itu lahir dengan peminatan yang dibawa gen dari orang tuanya. Ada peminatan, sudah ada dia dari orang tuanya. Pas mereka, tapi tahu bagaimana karakternya mereka, seperti yang diajarkan kemarin karena saya sempat beberapa hari sebenarnya tidak masuk, tapi ada yang saya tangkap di pertemuan pertama Ibu Nurul ya. Dia mencari tahu dulu karakter setiap siswa. Sebenarnya kita pernah, bukan saya tidak bilang kita pernah, tapi secara tidak sengaja sebenarnya kita pernah melaksanakan kurikulum Merdeka seperti biasa di kelas. Paham tidak anak? Tidak. Biasa pasti, atau anak-anak tidak bilang. Tapi biasanya kita pancing, apakah ini pada saat penyampaiannya saya ini salah atau mungkin kurang sampai ke mereka, kita langsung ubah.
kita langsung ubah model cara agar mereka memberikan feedback kembali kepada kita, agar mereka bisa mengerti seperti itu. Bu Salma, tantangan kedua, mungkin saya salah tapi sesuai dengan pemahaman saya Bu, apalagi pertanyaannya mengembek tapi Tidak jadi kambing. tidak jadi kambing. Kita posisikan dulu di sini sebagai guru, ya. Kalau kita posisikan kita sebagai masyarakat lain lagi, sebagai orang tua lain lagi. Tapi sini kita posisikan sebagai pendidik. Artinya di sini kita mengembek tapi bukanlah kambing. Kalau kita yang instruksikan, mereka pasti akan ikut dengan instruksi kita. Contoh saja di kambing. Kalau kita mampir datang semua ke kambing, kenapa? Oh di sana ada, mungkin di sana induk saya, tapi kita bukan induk dia, tapi kita yang mengarahkan dia seperti itu. Jadi dengan kata ngembek, tidak mungkin yang datang itu sapi. Pasti intinya spesies yang kita panggil seperti itu Bu. Jadi kita di sini sebagai pendidik harus betul-betul mengayomi mereka dengan yang baik-baik. Kenapa yang kita ucapkan mereka itu sebanyak berapa persen yang masuk di pemikiran anak-anak kita seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, Contoh Bu Ibu deh. kita sebagai pendidik perlu, dimana kita sebagai pendidik perlu harus ada pemahaman untuk peserta didik. Seperti contohnya jika peserta didik melanggar, kita tidak mengacukan, kita sebagai peserta didik mengarahkan bagaimana siswa tersebut bisa lebih baik lagi. Fasilitasi tahu. Iya. Ya, itu saja. Ya, terima kasih luar biasa. Tahu siswa kita mulai dari karakternya, gaya bicaranya, gaya belajarnya, kebutuhannya yang paling penting. Siswa kita butuh apa? Jadi selama ini jangan heran. Saya optimis bahwa alhamdulillah nanti SMK 7 itu banyak sekali perubahan, terutama dalam mengajar. Saya melihat tadi Ibu Rini ini, mudah-mudahan guru-guru tadi kalau mengajar seperti Bu Rini ini tadi refleksi, alhamdulillah ini kan suatu contoh yang diberikan oleh Bu Rini bagaimana nanti kalau mengajar di kelas dengan metode tadi refleksi itu pasti siswa juga mau bertanya, memberikan pendapatnya, mau juga menyampaikan, kemudian Ibu Rami memvideokan, pasti siswa-siswa juga di kelas nanti akan bersemangat, akan berubah. Tadinya itulah yang diwanti-wanti oleh Pak Dr. Marwin yang mengatakan aja untuk kesiri, kalau siri ada yang kasih optimis, melihat gaya Ibu Rini, insya Allah saya pasti kita tidak akan dipermalukan dengan semua bapak dan ibu guru dengan gaya dari Ibu Rini. Pasti ibu juga akan terinspirasi akan melakukan seperti itu di kelas. Bagaimana pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di kelas. Ternyata melalui refleksi itu anak-anak pasti nanti juga kita nanti begitu. Oh ternyata siswa kalau begini mereka mau berpendapat karena dihargai dengan sistem ini. Hari ini mereka semua memberikan pendapat-pendapatnya, kemudian memberikan komentar-komentar. Saya optimis, insya Allah Pak Mardi SMK 7 tidak akan mempermalukan dengan sekolah SMK-nya. Karena itu yang diwarti taruh siri ilmu. Artinya jangan sampai sekolah yang bukan non-PK lebih bagus daripada sekolah PK. Seperti di Muhammadiyah ini memiliki kompetensi yang membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di
Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, Oke, nomor 2. Iya. Nomor 2 itu Bapak Ibu sendiri yang sudah ada, yang sudah biasa di kelas. Nomor 4 itu ya harapannya Bapak Ibu, harapannya ke depan. Jadi ada tujuan hidup. Jadi membuat sesuatu itu perlu tujuan Bu. Kalau tidak ada tujuan, arah lain-lain nanti berubah. Kalau kita sudah punya prinsip hidup, punya tujuan hidup, itu biasanya susah dirubah. Orang konsisten itu susah. Nah, mulai dari pendidik itu mulai dari hidup konsisten. Saya mau ini, saya mau ke depannya begini. Punya target, yang mau kayak muda-muda ini punya target Bapak Ibu. Harus punya teman-teman. Mulailah dari siswa kita. Siapa yang mau menjawab? Nomor 1, Bu Indra. Bu Indra nomor 1, Bu Indra. Bacakan, kasih mic Bu Indra. Silakan Bu Indra nomor 1. Nomor 1 soalnya apa prinsip-prinsip kelima? Prinsip kelima itu ada 4. Yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan yang terakhir yaitu eksploratif, di mana holistik itu memandang sesuatu itu secara utuh, belum terpisah-pisah. Tujuannya itu pelajar akan menelaah sebuah tema secara utuh, kemudian mereka melihat dari berbagai hal yang memahami sebuah isu atau masalah secara mendalam. Kemudian kontekstual itu kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata atau dihubungkan dengan apa yang terjadi di sekitar kita atau kehidupan nyata. Kemudian berpusat pada peserta didik, di mana selama ini guru sebagai sumber informasi, sumber belajar. Jadi sekarang berpusat pada peserta didik, tidak selamanya materi atau ilmu itu dari guru. Jadi sekarang siswa bebas mengemukakan apa pendapat mereka, kemudian apa yang mereka ketahui, kemudian apa itu eksploratif, yaitu pengembangan diri. Bagaimana kita mengembangkan diri anak-anak, bagaimana apa yang mereka sukai, apa hobi mereka, seperti itu pemahaman saya. Oke, terima kasih Bu Indra, luar biasa. Nah, itu jadi begini, mengapa dimiliki oleh murid? Bu Tiha. Ibu. Jadi pertanyaan kedua, apa karakteristik profil yang telah dan belum dimiliki oleh murid atau yang ingin sekali Bapak Ibu ingin ubah? Jadi yang saya bisa lihat selama ini Bu, untuk karakteristik profil siswa, kalau untuk gotong royong ini sudah bagus. Ya sudah, kalau kita persenkan ini 90%, alhamdulillah kerjasama baik dari siswa maupun guru dengan siswa maupun guru dengan guru. Kemudian untuk yang ingin diubah di sini, saya tidak ingin mengubah, cuma menambah bagaimana karakteristik profil terkait dengan berakhlak mulia
dengan tanggung jawab dan disiplin siswa. Jadi tidak lagi kita arahkan, tetapi mereka sudah bisa mengetahui seperti apa tanggung jawabnya sebagai siswa. Mungkin demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Yang pertama, yang belum dulu ya, saya catat yang belum dimiliki di sekolah itu belum, siswa kita pada umumnya belum terbuka dalam berpikir, belum berpikir terbuka. Mereka masih selalu berharap informasi itu diberikan oleh gurunya. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang belum dimiliki juga di sekolah ini adalah masih belum terbangun kolaboratif baik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, begitu juga guru dengan guru. Makanya mungkin dengan proyek ini nanti akan terbangun kolaboratif antara guru dengan guru, selanjutnya kepada siswa. Hal yang sudah dimiliki, kalau saya perhatikan, yaitu sedang mempelajari hal baru. Mempelajari hal baru, siswa kita, saya mengamati, mereka sebenarnya itu tertarik dengan beberapa hal, tapi mungkin cara penyajian kita yang belum bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya mereka itu memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang baru. Buktinya, ketika mereka pegang HP, misalnya mereka akan berselancar dengan mudah karena banyak hal-hal yang baru yang bisa didapatkan. Saya kira kedepannya itu juga guru harus memberikan sesuatu yang baru itu kepada anak-anak kita karena mereka memiliki ketertarikan seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Bahwa kelas 10 ini nanti ke depan ini itu tingkat, kita harus bagaimana meningkatkan budaya literasinya itu. Karena kita kan selalu masih banyak mengharap dari gurunya karena belum dibiasakan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu guru, terutama yang mengajar di kelas 10 ini, bagaimana mengubah ini gaya kita. Pembelajaran ini bagaimana membuat anak kita bisa membaca. Karena selalu terlalu banyak mengharap dari guru. Inilah yang perlu diubah. Bagaimana budaya literasi ini anak-anak bisa membaca dan memahami ini. Banyak-banyak, jangan terlalu banyak saja mengharap dari guru. Jadi yang bisa baca buku, di medsos, di mana saja dia bisa paham. Karena itu bagaimana kita semua ini betul-betul membiasakan anak kita mengubah ini kelas 10. Insyaallah setahun kita ubah ini gaya ada semua, insya Allah akan mengubah 100% nanti anak kita akan walaupun sedikit, gampang diubah, gampang diubah karena jumlahnya sedikit, mengubah kebiasaan. Kan kita kan sudah tahu, oh ini sudah bagus, tinggal ini yang kurang bagus, itulah kita kasih stres penekanan di situ bahwa ini yang perlu. Dan kalau ibu semua kita bersatu semua, bagaimana mengubah anak kita ini kan banyak-banyak dari kampung, belum terbiasa membaca. Artinya banyak di budaya bacaan, tapi budaya baca wali, bukan literasi memahami itu. Banyak membaca WA, memahami itu bacaan literasinya itu yang perlu dibudayakan anak kita. Kalau kita semua bersatu mengubah, insyaallah kita akan lihat setahun ke depan pasti berubah aslinya. Jadi baru anak-anak dipancing memberikan pendapat, dia sudah naikkan semua tangannya. Itu juga anak kita kurang untuk berkompetisi itu. Terus saya bertanya, masih malu-malu. Yang kan sekolah klinik, saya juga di sebelah dia anak-anak, wah, malu ini anak tidak mau bertanya. Jadi pada setiap pertanyaan dikasih hadiah, sudah dikasih hadiah, belum mau bertanya. Jadi memang budaya itu harus kita semua bagaimana mengubah kebiasaan anak kita. Kita harus paham anak kita ini dari kampung banyak, dari SMP mungkin belum bisa seperti itu. Bagaimana sekarang mengajak sedikit demi sedikit, karena kita seoptimis itu kita lebih cepat mengubah karena sedikit dibanding sekolah yang besar. Sekolah besar lah susah sekali mengubah.
Nah sekarang mana yang banyak itu anak-anak cenderung ke situ. Mana yang banyak anak diam saja. Lebih banyak yang lain juga terbawa ke situ. Nah sekarang bagaimana mengubah anak kita kan kecil. Sudah ada yang aktif berdua ya. Orang yang lain itu cepat juga mengikuti, lebih baik banyak bertanya. Jadi budaya literasi memang perlu kepada anak kita ini. Dan dengan bertanya ini sekolah PK ya banyak yang bisa kita ubah. Karena kita sudah analisis, oh ini kekurangannya. Saya kira itu masukan saya kepada kita semua supaya anak kita budaya literasinya perlu diubah. Terima kasih. Tambah menjelaskan. Mulai sedikit-sedikit dibuka jendelanya. Oke. Apa harapan Bapak Ibu terhadap P5 untuk diri sendiri dan murid? Pak Gunawan? Sudah ya Pak? Pas. Bagaimana karakter atau yang terdapat di profil Pancasila itu bisa betul-betul terimplementasikan kepada siswa kita. Jadi bukan hanya dalam bentuk pada saat dia belajar, tetapi pada saat kesehariannya hingga bermasyarakatnya juga bisa terimplementasikan. Kepada diri sendiri. Bagaimana kalau diri sendiri? Apa harapan dari harapan saya terkait dengan P5 dengan adanya proyek penguatan profil Pancasila ini, tentu harapan saya ke depannya mudah-mudahan siswa bisa melatih skill yang mereka miliki sesuai dengan karena tentu yang dibutuhkan pertama tentu adalah bagaimana karakter siswa terkait dengan disiplin dan akhlak siswa. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan dalam proyek ini bisa melatih diri siswa terkait dengan skill dan karakternya. Ya, mudah-mudahan skillnya bertambah Pak ya. Salah satu dimensi daripada profil pelajar Pancasila ini itu dimensi pertama itu beriman. Jangan dulu kasih masuk bertakwanya. Jadi kalau dilihat dari kacamata agama, sebenarnya itu jangankan kita ini bertakwa, beriman saja sudah selesai masalah. Itu karena kalau orang ini sudah ada imannya, itu saya percaya yakin dan percaya bahwa segala permasalahan hidupnya akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ini kita hanya bilang beriman, berjanji beriman kepada Allah. Pertanyaan mengapa Tuhan memberikan rezeki kepada itu orang yang seperti itu, yang tidak mau bertanggung jawab atas segala kejadian di dunia ini. Oleh karena itu saya tertarik itu banyak mengambil tanggung jawab, mempertanggungjawabkan amanah itu, maka semakin banyak akan ditambahkan rezekinya. Oleh karena itu kita semua bertanggung jawab kepada anak kita semua di sini. Mari kita laksanakan supaya ditambahkan rezeki kita. Saya tertarik itu. Kemudian tadi ada memang saya tambahkan Ibu Salma, mungkin kita lupa semua untuk salat duha dan mengaji. Dulu ada bukunya, mungkin bisa lagi dibikinkan itu. Ada buku checklist. Jadi anak-anak habis mengaji, di checklist itu apa yang sudah dibaca di checklist, atau dihafal. Apa sekarang kita mau mengaji atau menghafal? Ada menghafal 2 baris, 1 baris 2 hari. Jadi checklist. Ada dulu bukunya misalnya, bagus sekali itu Bu, bagus diterapkan. Artinya ide yang bagus itu jangan di stop, tetap dilanjutkan supaya amal jariahnya berjalan terus. Ada yang mau bikinkan nggak begitu Pak? Bawa saja nanti bikinkan, bagus sekali. Karena itu kan mereka tidak mau pakai kertas baik besar, juga banyak Pak rusak katanya. Ya, nanti kita bagaimana cara mengadakan lagi buku kelas 10, kalau tidak bisa kelas yang lain, mungkin kelas 10 semua kita ubah. Harus kan Pak, Ya. kalau anak-anak kan sendiri
yang kemarin itu ada alasannya buat beda. Oh ya, itu dikumpul saja. Ya, Jadi bagaimana kalau di bulan sama ya wali kelasnya kumpul kalau gitu. kayak kemarin tadi kayak Ya, ya bagus. Contoh kepada anak kita semua dan contoh kepada diri kita sendiri. Memang guru adalah contoh bagaimana kita memberikan anak kita suatu pembelajaran yang baik, suatu kedisiplinan kalau kita sendiri tidak disiplin. Saya betul sekali penegasannya bahasa. Itu untuk kita semua. Jadi untuk kita semua. Dan kemudian ini bagaimana yang merubah mindset itu. Jadi untuk mengubah sesuatu harus dengan kebiasaan. Jadi mari kita mengubah hal-hal yang bagus dengan kebiasaan yang baik. Jadi untuk mengubah mindset itu harus dilakukan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita biasa terlambat, mari kita mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan sering datang. Jadi itu tadi penegasan itu saya kira saya sangat setuju Pak. Jadi mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun memang berat, tapi kalau kita ada niat, saya kira bisa mengubah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Karena kita juga tidak akan berubah kalau tidak ada hidayah. Jadi mari kita niat berdoa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semua. Karena kalau kita dapat hidayah, insya Allah bisa kita semua berubah itu. Tidak ada yang bisa berubah kalau kita juga mengubahnya sendiri. Tidak bisa orang lain mengubah kalau kita sendiri. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Supaya kita akan menjadi yang bagus. Mudah-mudahan lewat ini dapat hidayah semua. Karena bagaimanapun kita suruh kalau belum dapat hidayah lah. Masih dikasih Pak Ustaz siraman-siraman belum bersemangat lah apa bersambut gitu. Memang sengaja itu yang mengajar yang pertama bersambut di motor di situ baru diupload di grup. Tapi saya kalau pagi setelah kalau bersambut jadi pagi-pagi jadi motor di Rita kan 12 kelas Pak ya. Berarti 12 kelas bersambut 12 orang. Jadi mari mengubah ini datangnya pagi-pagi terus jam 7.30 masuk ke kelas bersambut. Gunanya ya kita pasti tidak terlambat masuk kelas karena kita bersambut. Hanya buat anak jangan sampai kita yang sambut oleh anak-anak. Ya, misalnya dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 5 kelompok atau kita bagi menjadi 2 kelompok untuk memudahkan mengkoordinir karena biasanya kalau banyak siswa yang terlibat itu dia banyak yang tidak bekerja juga. Nah, seperti itu misalnya dari modul yang kita susun itu alokasi waktunya itu sampai 1 minggu. Jadi 1 minggu terus itu mulai dari hari pertama sampai hari Jumat kerjanya adalah bagaimana caranya mengelola mulai dari membuat, menyiapkan alat dan bahan dan seterusnya sampai ada itu ikan nila di hari Jumat itu. Nah, itu kan ada di modul itu kan ada rincian pekerjaannya. Hari pertama jam 7.30 apa yang dia kerja sampai seterusnya sampai hari kelima. Jadi tidak begini. Ini menurut yang saya pahami waktu itu. Jadi tidak begini misalnya anak-anak dikasihkan proyek. Paling perlu saya rasa ini dari timnya kan sudah ada. Yang paling perlu ini kesepakatan bersama dari 7 dimensi elemen K itu elemen P5 ini yang mana yang mau kita ambil selain kebekerjaan itu. Kebekerjaan ini kan wajib jadi otomatis kita ambil. Kita tinggal mencari 2 dari kesepakatan. Dari dua yang dipilih nanti ini silahkan tim merumuskan mulai dari membuat modul dan seterusnya baru itu dilokakaryakan diminta masukan dari teman-teman yang lain bagaimana ini jika masih ada yang kurang kita tambah baru kita laksanakan begitu menurut saya. Terima kasih. Bismillah. Misalkan dia mau misalkan pertemuannya itu
dia mau rapatkan ke 1 minggu ya di blok 1 minggu dilaksanakan proyeknya. Cuma tadi saya sebenarnya yang jadi masalah itu yang kita tadi pertanyakan, kalau misalkan double key Pembelajarannya? Pembelajarannya itu yang solusinya sebenarnya yang masih ngawang sebenarnya. Siswaku yang asik, tentu menyenangkan hati belajar harus meningkat. Komunitas praktisi. Jadi saya akan menampilkan teman-teman bernyanyi juga. Oh iya. Ya, ini semacam organisasi yang ada di sekolah, di mana ini adalah tempat kita warga sekolah untuk berbagi dalam artian tentu kita bersama-sama mempunyai misi yang sama dalam melakukan suatu praktik pembelajaran. Jadi komunitas praktis ini merupakan tempat di mana kita bisa berbagi dalam hal yang positif, yang bertujuan agar tercipta suatu proses yang lebih baik. Demi teman-teman, itulah tadi paparan singkat dari salah satu komite pembelajaran kita. Dan misalnya ada teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan komentar dari atau paparan dari Pak Brisat, dipersilahkan.